itu bukan kepastian gitu. Memang ada kalau lu dari miskin, ada kalau lu start orang kaya, tapi justru lu start di orang kaya juga ada kelemahannya. Kelemahannya lu tidak punya ambisi, tidak punya drive-nya untuk jadi lebih. Jadi menurut gue yang dilahirkan miskin itu bisa kaya, dan yang dilahirkan kaya itu juga bisa balik miskin. Gitu. Berapa persentasenya kalau kita ngomong matrix nih bro? Berarti kan kaya, dari miskin dulu deh. Miskin matinya tetap miskin, ya. Miskin matinya dalam keadaan kaya, kaya matinya tetap kaya, kaya matinya miskin. Udah pasti banyak miskin mati tetap miskin. Kenapa? Karena miskin itu kan soal pola pikir. Dan pola pikir kita paling banyak dibikin sama siapa? Orang tua kita pasti. Jadi kalau orang tua kita itu miskin banget, pasti pola pikir yang diajarin salah semua. Ya. Kalau kamu kuliah, kamu pasti bisa jadi orang sukses, contohnya gitu. Emang salah pikir salah? Salah menurut kuliah scam. Menurut scam. Wah. Menurut scam. Di era sekarang ya. Lo kenapa lo bikin sekolah? Karena gini. Jadi sekolah itu beda. Sekolah yang gue bikin TK kan. TK itu gimana caranya kalau mereka nggak punya kesempatan untuk benar-benar belajar secara kognitif, belajar bersosialisasi bermasalah. Ya. TK, SD, SMP itu bisa bermasalah. Tapi kuliah itu di zaman sekarang, di era yang serba digital ini, menurutku udah nggak relevan, betul. Kata-kata relevan. Karena kuliah itu pelatihan skill kan untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Kecuali beberapa profesi dan beberapa bidang, contoh seperti kedokteran dan hukum. Tapi di luar dua itu menurut gua nggak ada ilmu baku yang bisa dipelajari. Contoh, kuliah marketing, belajar apa itu marketing? Teori-teori dasar, apa? Kuliah bisnis. Belajar apa? Bisnis model kanvas, dosen aja nggak punya bisnis. Mau ngajarin gimana? Apa yang mau belajar tuh? Ya kan? Value proposition design. Iya, lu misalnya mau belajar marketing, kenapa nggak belajar di sini? Ya kan? Belajar caranya bikin media di sini sama orang yang praktisi yang beneran bikin media, ya kan? Wah, thank you. Masa dosen nggak pernah bikin campaign, nggak pernah kerja sama brand, yang bisa lu bikin setiap hari nih misalnya. Setiap hari emang lu punya tim udah kerja sama brand, ngerti media, pair placement itu di luar kepala lah gitu. Ini dosennya nggak pernah seumur hidup terus ngajarin lu marketing. Jadi menurut gua nol yang bisa dipelajari di sana. Kecuali ya, lu ambil misalnya yang sangat spesifik, misalnya lu mau jadi aerospace engineering, lu ambil di MIT itu bisa lah lu belajar. Tapi kalau yang kayak di Indonesia marketing, bisnis, manajemen, itu bisa belajar online semua. Tapi ada yang bilang kayak gini bro, dosen karena memang dia nggak punya bisnis, karena hidup itu terbagi, ada yang fokus pada teoritisnya, ada yang fokus pada praktisisnya gitu. Ya bener, kayak orang bilang kan coach basket, tapi kan coach basket yang jago-jago dulunya pernah lebih banyak yang pemain. Jago-jago loh. Coach bola aja jago-jago, main bolanya tuh kalau diadu sama lu di jalan mungkin kalah lo sama coach bola yang udah tua gitu. Jago-jago mereka. Jadi jangan ngomong kayak gitu. Dosen itu agak sedikit beda, ya kan. Mereka banyak yang cuma dari lulus mereka jadi asisten dosen, lalu jadi dosen, langsung ngajar. Akhirnya nggak ada real life experience yang bisa di-share ke mahasiswanya kan. Dan itu kan jadi sebuah industri yang dimiliki oleh kampus-kampus ini. Ini industri besar, triliun dolar. Yang sebenarnya kalau di luar negeri juga harusnya banyak yang gratis. Contohnya seperti Harvard, Stanford, Wharton. Itu kan mereka punya endowment fund yang besar sekali. Mereka punya dana abadi yang besar sekali. Kenapa harus orangnya masih bayar? Itu kan pertanyaan. Itu industri, ini kan industri. Oh, soalnya pola mereka wakaf produktif ya? Oh iya, betul. Harus. Kalau di kita kan bukan begitu ya? Ya, jadi jawabannya adalah ini adalah sebuah industri, sebuah bisnis kan. Ini sebuah industri. Jadi kalau misalnya menurut gua apakah ini berfungsi, ya enggak. Karena gua semester 1 gua masuk, gua langsung out gua. Kenapa? Ya ada ilmu yang gua bisa pelajari gitu. Semua ilmu yang diajarin, contoh mau belajar software, mau belajar IT, itu semua outdated, ketinggalan. Tools yang dipakai, programming language yang dipakai, itu sudah ketinggalan sekali. Dan sekarang kan teknologi cepat sekali. Kuliah itu untuk ganti sebuah kurikulum tuh luar biasa ribet. Luar biasa ribet. Dia mesti ganti bukunya dulu, dia ganti. Wah, itu panjang. Jadi pasti ketinggalan. Dan sekarang teknologi itu berubah cepat sekali, bro. Jadi contoh seperti dulu, kereta kuda itu ada selama 1900 tahun. Kereta kuda. Dalam 10 tahun itu jadi mobil. Dunia itu seperti itu. Dalam 50 tahun itu jadi pesawat. Kereta kuda 1900 tahun. Begitu terus, roda. Teman roda itu 1900 tahun. Tapi dari situ ke mobil itu 10 tahun, dari mobil ke pesawat itu 50 tahun. Nah, itu masih ada 1900-nya? Enggak, itu masih lambat. Ya enggak, progres tuh begitu bro, teknologi. Dia tuh kurvanya begini, teknologi. Enggak langsung begini ya? Iya, dia begini pelan, terus dia langsung terbang. Sama seperti artificial intelligence, ini nggak ada yang paham ini tuh akan barangnya akan kemana ke depannya. Ini kita baru di awal-awal, ini ibarat handphone tuh masih yang balok yang gede. AI sekarang. Nextnya mungkin gue nggak perlu datang ke sini, gue bisa bikin model diri gue, pakai muka gue ngomong sama diri langsung. Jadi ini akan jauh sekali ke depannya perkembangannya. Dan kripto itu salah satu teknologi yang gue sebut. Ini sama seperti internet bro. Jadi kripto itu bukan barang yang kayak orang lain pikir, oh ini scam atau apa. Ini revolusi teknologi. Karena dari zaman dulu, ketika gue transfer uang ke lu, itu selalu dibutuhkan pihak ketiga. Kecuali kita fisik, gue kasih kertas gini kan. Oh iya. Gue harus ke bank catat, bank kasih ke lu. Harus begitu, harus ada pihak ketiganya. Sekarang enggak, gue bisa langsung ke lu. Lewat Bitcoin. Lu punya dompet lu sendiri, gue punya dompet gue sendiri, gue kasih ke lu. Tapi itu mata uang apa komoditi ya? Jadi kan, kalau kita bedah dari white paper ditulisnya Bitcoin ini, ditulisnya peer-to-peer electronic cash system. Jadi ini
awalnya dibikin untuk nilai tukar sebenarnya, awalnya. Jadi konsep awalnya adalah nilai tukar, tapi sekarang orang melihat ini sebagai store of value, penyimpan nilai. Jadi contoh, kita ngomongin kereta kuda lagi deh, kita kereta kuda. Zaman dulu orang bikin kereta kuda, ini ada raja nih, ya kan? Bayar yang bikin kereta kuda, bayarnya pakai apa zaman dulu? Pakai emas, kepingan emas. Orang yang bikin kereta kuda itu kerjanya ngapain? Bikin kereta kuda, dia nggak perlu investasi. Nah sekarang orang kayak lu, contoh, media, ya kan? Dapat placement dari ads. Itu lu harus berinvestasi loh, kalau nggak uang lu kegerus. Oh iya. Let's say ada Derry ini zaman kerajaan tua lah. Misalnya Derry ini orang yang ngomong buat raja lah. Iya. Dia ngomong buat raja. Rajanya kasih kepingan emas. Lu cuma harus fokus ngomong buat raja doang. Lu nggak harus ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Iya. Karena emasnya nggak pernah berubah. Nah sekarang itu beda. Itu fundamental kenapa gue percaya sama Bitcoin. Karena sekarang ini berubah nih. Ketika gue dapat suatu imbalan hasil dari hasil kerja keras gue, itu gue harus ngapa-ngapain. Gue tuh tiap kali ke dokter bro. Gue beberapa kali kan sempat ke dokter. Kadang nemenin nyokap gue sampai Singapura. Mereka ada yang tahu gue. Ada yang tahu gue dan nanya, oh ini kedepannya nih investasi seperti apa? Dalam hati gue ini kok dokter begini, ngapain dokter itu harus belajar investasi? Kan kasihan dia. Karena dia tahu uangnya tergerus bro. Iya. Jadi nilai yang lo bisa beli sekitar lo tuh tambah mahal. Karena uangnya itu turun. Zaman dulu tuh tidak seperti ini. Bahkan nggak cuma uang, inflasi, emas juga sebenarnya. Oh emas juga sebenarnya inflasi 2%. Inflasi. Iya, karena emas itu lebih banyak digali kan. Habis lama-lama kan? Bukan cuma habis, ya bisa ditemukan tambang emasnya baru. Sampai nanti mungkin ada di asteroid atau apa, tapi emas tuh bisa ditemukan terus. Emas tuh bisa inflasi. Kalau uang kertas, nah itu inflasinya sebenarnya besar sekali bro. Yang gue hitung besar sekali. Kalau di Amerika sekitar 11%. Jadi jumlah likuiditas yang dicetak tuh 8%, inflasi real 3%, jadi 11% harus Amerika. Tapi di negara yang seperti kita ini 15% bro. Karena gue itu bagi bertonton beras setiap minggu. Setiap minggu. Bertonton, bisa 10 ton, bisa 11 ton. Masya Allah. Itu gue yang tahu harga beras itu naiknya itu 24%. Tahun lalu sama tahun sekarang. Itu gue ada datanya, karena gue catat. Gue sengaja, jadi sekalian gue bagi, sekalian gue riset. Jadi sekarang tuh bisa beli beras yang sama bro sama yang tahun lalu. Tapi yang kalau lu beli harga yang sama itu gabahnya banyak. Beras yang jelek. Padahal yang dulu bagus nih. Jadi beras yang kualitas sama tuh 24% naik. Gitu. Karena ini dari atas dari yang gue beli ya. Kalau dari data pemerintah gue nggak paham. Tapi dari yang gue beli. Oke. Sebelum kita bahas Bitcoin dan lain sebagainya ya, dan gimana cara mereka memulai, gimana cara meyakinkan, gue tahu pasti lo kan banyak-banyak ngira bahwa ini adalah Indra Kents Part 2, Doni Salmanan Jilid 2 gitu kan, sementara lo juga nyerang dia juga gitu ya. Nah, masih ada 3 matriks lagi nih bro, dikit lagi bro. Miskin tetap miskin, matinya adalah ya sudah, karena memang pola pikirnya begitu-begitu, ya kita makin susah mah begini mah, ya udah takdirnya begini mah, dan seterusnya. Lanjutin dikit, dan kita ngebut aja nih bro. Miskin ujungnya kaya, berarti gimana cara eskalasi otaknya dia? Yang satu dia harus buang. Dia harus buang pemikiran yang lama, nggak bisa. Kayak tadi, kuliah tuh jalan untuk menuju kesuksesan tuh salah. Terus dibuang jauh-jauh. Dan mindset untuk orang miskin ini akan tetap mati miskin, terus dibuang jauh-jauh. Mereka nggak bisa cuma lihat sekitarnya, terus ngerasa, oh cuma segitu. Karena dunia itu bro, ini konsep dunia. Dunia itu unlimited uang. Jadi uang itu nggak pernah bisa habis sebenarnya. Kita bisa semua jadi orang-orang kaya bareng. Let's say besok ya, gue bikin manusia semuanya jadi engineer paling pintar di dunia. Kita ciptakan semua robot terbang segala macam semua. Manusia itu nggak ada yang harus pernah kerja sebenarnya. Itu semua orang akan jadi kaya. Tapi kan nyatanya dunia nggak bisa begitu. Tapi intinya adalah uang itu unlimited. Jadi kalian harus punya mindset bahwa uang itu bisa didapatkan. Karena uang itu kan didoktrin dari kita kecil, nah hemat-hemat ya, nah hemat-hemat. Itu mindset orang miskin. Orang kaya itu selalu mau opportunity apa yang gue mau ambil next. Terus kalau misalnya orang miskin mau bikin bisnis, oh nggak ada modal, gitu kan? Itu mindset yang keliru. Gue juga punya, mulai juga nggak ada modal. Modalnya apa? Otak modal. Asupan otaknya, modal uang itu yang terakhir. Nah, asupan otak sekarang udah ada di internet. Mereka kalau atas yang udah nonton ini ya, kalau lu ngomong misalnya kayak di tempat gue bangun sekolah di NTT itu agak beda karena ada yang belum punya handphone. Tapi buat kalian yang udah punya handphone, ini udah nggak ada alasan. Lu masih pakai nonton entertainment nggak penting lah, itu udah salah lu aja gitu. Gitu, itu lu masih TikTok gitu ya nggak penting, itu masih salah lu. Nyari referensi kali. Ya banyak kan entertainment kan, bukan nyari referensi. Jadi sekarang itu kalian harus masukin ke otak kalian hal-hal yang bermanfaat gitu. Belajar, karena semuanya ini banyak yang gratis di internet kan, edukasi. Yang lu bikin ini kan gratis ya edukasi. Iya, tinggal nonton aja dia. Tapi kalau misalnya mereka secara real bro mau ngundang gue ngobrol sama mereka, gue gak akan mau. Ini karena lu aja ngundang gue sini buat gue share ke mereka kan. Wah, kenapa lu gak mau? Nggak, tapi nggak mungkin lah. Kan banyak banget yang DM gue gitu. Oh, Oh, dia iya. jadi mentor gue, ngapain gue jadi mentor lu?
Gue diajak banyak orang, gue banyak yang nggak mau ketemu. Alasannya? Nggak, gue tahu waktu gue ini terbatas. Karena kan gue punya misi dalam hidup. Jadi dari kecil gue pengen jadi orang kaya. Gue mau jadi orang kaya, gue pengen mati dengan nol. Jadi gue bukan seperti orang kaya lain yang pengen turunin. Enggak, gue pengen mati dengan nol. Lah anak lu? Biarin dia punya anak-anak gue nanti kedepannya bakal punya kesempatan untuk seperti kayak gue, untuk mulai sesuatu yang dia mau bikin sendiri atau terserah mau jadi apa. Ini asik nih pola pikirnya. Kan kalau lu turunin kan ke anak lu juga sebenarnya salahnya di mana? Nggak salah, nggak ada salahnya. Kalau preferensi gue, Ya apa alasannya? karena menurut gue mereka punya hak untuk memulai semuanya sendiri, biar nggak ada di pundak gue bebannya. Karena uang tuh beban lo, bro. Lo punya uang, ya misalnya segua lah sekarang, itu beban. Lo kan ngerasa beban yang lo harus pakai ini untuk sesuatu yang lain. Gitu. Itu kenapa jawabannya gue bangun sekolah. Jadi target gue mungkin dalam beberapa tahun ke depan mau bangun 100 gue sekolah. Jadi kita udah ini bangun OTW bangun keempat, udah mau 100 gue targetnya. Beberapa tahun ke depan. Ronald Foundation ya? Iya, Lupa gue. iya itu salah Ronald Foundation. Iya. Nah, di suatu sisi ada yang menganggap lu nggak konsisten ketika begitu lu sekolah, lu nggak ada bedanya sama budak. Begitu Ya. lu sekolah, ada teng 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 teng, itu bel pabrik. Betul, Ayo waktunya makan, betul, waktunya masuk gitu, kayak dibudakin gitu kan. betul, betul. Terus di satu sekolah lu menjadi apa? Bahasa lu monyet-monyet yang Ya, saya mau betul. izin, gue mau Betul. izin, tapi lu sendiri bukan sekolah. Gue mau bikin sekolah yang berbeda makanya. Gue mau bikin sekolah di mana meritokrasi itu everything. Jadi kalau orang yang punya skill bisa naik. Jadi kan gue bakal ke depannya, gue bakal punya banyak ya perusahaan lah ke depannya. Gue pengen targetnya adalah sekolah-sekolah ini akan jadi sekolah yang berfokus pada skill, yang ke depannya nanti SDM-nya bisa kerja sama gue. Oh. Jadi gue bikinnya ini sebagai hadiah lah untuk generasi-generasi pendatang. Soalnya kan kalau beras gue bagi kan habis besok. Kita gue tetap lakukan, tapi maksudnya gue tahu lah ini habis lah besok. Gitu. Oke, nah orang lain eksternal lu pikirin buat generasi mendatang. Betul. Anak lu sendiri nantinya disuruh merintis lagi dari awal. Gimana pola pikirnya? Iya, gue akan kasih dia merintis, ya gue kasih kesempatan lah. Mungkin sedikit lah, sedikit sekali. Cukup untuk dia nggak mati, tapi nggak cukup untuk dia foya-foya. Oh, Iya. ini gue suka nih. Cukup untuk dia nggak sampai mati. Eh, Ya gue kasih safety net, nggak sampai mati dia. In case, kan kita nggak ada yang tahu ya ke depannya anak akan jadi apa ya. Kecuali Iya. mau jadi main bola, mau jadi apa, penari balik, gue nggak paham. Tapi ke depannya itu akan ya gue kasih safety net. Gue akan bikin semacam trust yang akan cari setiap tahunnya. Itu cukup untuk dia hidup, tapi nggak cukup untuk dia bisa beli Ferrari. dan ini gue suka dari Timothy kan memang mindsetnya kalau lu masih ngepas buat gaya hidup, ngutang aja tuh malah justru lu bantah di situ ya. Kok gue bantah banget. Tapi kan orang banyak yang bantah gue balik. Ketika gue ngomong soal KPR, bro, kemarin itu gue ngomong KPR. Orang banyak yang bilang bahwa, oh lu kan enak ngomong ke kalau orang kaya, gue dulu miskin. Ya. Kalian mungkin banyak yang nonton ini lebih kaya dari gue. Gue 16 tahun tuh harus biayain nyokap gue, bro. Gue harus biayain makannya nyokap gue, rumahnya nyokap gue, sekolahnya cici gue, sekolahnya adik gue. Berat sekali gue dulu, 16 tahun. Kalian tuh masih banyak yang bebannya nol, jadi uangnya nol tapi bebannya nol. Gue tuh uangnya nol, bebannya banyak. Jadi gue kepaksa untuk harus begitu. Gue harus bekerja keras dari dulu. Oke. Orang bilang, tapi oh lu kan kuliah di minus waktu itu semester 1. Ya itu gue bayar sendiri. Jadi orang banyak yang spekulasi gue apa, oh ini pasti orang kaya. Enggak, percaya lah. Nih, mobil bapak gue tuh dua-duanya mobil gue juga di rumah. Semuanya tuh punya gue. Oke. Ngomongin binus, kan lu sempat ada satu klip tuh ya, yang lu bilang bahwa kan dosennya tahu apa gitu kan, gua begitu masuk Ya. kuliah terus tiba-tiba dosennya ngajarin bikin ERP apa segala Oh, iya, macam. Ini salah apa segala macam. Nah, banyak yang kepo tuh, cuma mungkin nggak tahu gimana cara nanya ke lu dan lu jawabnya. Kayak misalnya lu di umur segitu baru masuk kuliah, ilmu dari mana yang lu dapat ketika Apakah dosen boleh salah-salahin pakai nggak gini sepatu bikin kompas ERP, tapi nggak tidak gini tahu bikin arah? web. Waktu itu gua Pertanyaan yang ini culture. Ya, apakah boleh kita menggunakan sepatu kompas tapi tidak tahu arah? Itu tidak culture. Di agensi gue di ternak uang 50, ternak uang tuh gue bikin aplikasi itu pakai orang dari India, gaji 100 juta satu orang. Itu gue tuh udah melakukan banyak hal di usia itu. Jadi makanya kalau orang bilang kan, oh tahu dari mana, karena itu lu bukan gue. Ya mungkin ini gue bilang, tapi kan manusia itu nggak diciptakan, ini menurut gue ya, manusia tidak diciptakan sama. Jadi manusia yang punya kemampuan lebih itu harus jadi manfaat untuk manusia yang lebih banyak. Oh iya. Dan kalau kalian bilang, oh dari mana ilmunya ya, karena lu bukan gue. Kalau lu kayak gue, lu punya duit kayak gue sekarang itu. Termasuk statement dia adalah ketika kenapa lu masih miskin? Karena coba deh lu karena bego. Miskin itu udah pasti bodoh. Nggak ada orang kaya yang bodoh yang gue ketemu ya. Kenapa lu masih miskin ambil detik ini karena Bodoh. fix. Karena bodoh. Otaknya pasti ada yang jelek. Coba lah tukar tempat sama gue, itu gue pasti jadi kaya lagi kok. Mau di desa manapun otaknya kayak gue nih, tapi jangan diganti otaknya. Iya. Berapa Pasti waktu kaya. lama? Berapa lama? Aduh, sebulan udah kaya gue. Lu taruh gue di jalan besok aja, gue pasti dengan skill gue, dengan cara gue ngomong, cara gue tahu dunia, gue bisa melakukan banyak hal, bro. Coba nih, gue tes buat Ya. teknisnya ya. Ditukar nih, ini lagi nonton nih, lagi miskin sekarang nih, oke? Miskin karena bego, Ya. oke?
Anggaplah ditukar otaknya, dipinjemin ke badannya dia, dan lu bisa garansi sebulan dia jadi kaya. Apa yang lu lakuin? Waduh bro, gue simpel banget ya. Ini gue di drop di jalan aja deh gitu lebih gampang. Gue disuruh jalan diambil semuanya, nama gue diambil. Gue nggak bisa telepon orang buat minta uang ya. Reputasi gue semua dihapus. Gue percaya. Karena gini, gue bilang tadi manusia itu ada yang superior, ada yang inferior. Ini kepercayaan gue yang gue punya dari kecil. Ada manusia yang dikasih gifted lebih kayak Elon Musk, ada orang bodoh yang makanya miskin. Jadi ketika gue misalnya ditaruh di jalan, ya, itu gue jualan tisu aja, itu pasti gue bikin kartel tisu bro, gue bikin orang, gue bikin sistemnya, pasti balik lagi persis kayak gue sekarang. Oh paham gue. Gue jualan tisu di jalan nih, jadi preman di jalan itu gue bakal bikin kartel, jualan tisu itu di pinggir-pinggir. Cara lu bikin ngejalin kartel atau distributor besar gitu Misalnya misalnya. pasti awal gue mulai gue jualan sendiri dulu dengan gaya gue ngomong, gue bisa yakinin orang, itu gue udah bisa jual tisu, itu pasti udah dapat duit cash itu gue pakai untuk beli tisu lebih banyak lagi. Baru gue bilang ke orang-orang ini, lu pakai cara gue, kita bagi hasil. Gue bakal bikin itu langsung sistem. Dalam waktu seminggu gue udah jadi raja tisu kali di jalan. Otaknya kayak gue tapi ya jangan iya, otaknya. iya. Jadi miskin tuh karena goblok, udah lu itu aja, nggak ada hal lain. Goblok, arogan. Karena misalnya arogan contohnya, kan lu cerita tadi kan, ada yang DM lu waktu itu. Oh iya. DM kayak, oh ini bang scam bang, tapi begitu gua kasih ini, abang mau belajar. Gitu. Itu kan arogan, artinya dipikir dia lebih pintar dari gua, arogan. Oke. Oh gua nih tahu sesuatu nih, makanya skeptis, itu arogan. Orang miskin itu orang bodoh, arogan, pemalas, 3 nih kombinasi. Bodoh, arogan, pemalas. Tapi kebanyakan tiga-tiganya ya. Oke. Tapi arogan ini lebih banyak bro, bahkan dari bodoh. Nah arogan ini kalau mau tanya benar-benar kenapa miskin, itu karena arogan biasanya. Oh, jadi paling besar porsinya arogan. Menurut gua hampir 80% kali ya. Ini dulu. 80% arogan. Orang arogan tuh gini misalnya contoh. Gua ngomong misalnya Bitcoin ini dari harganya berapa waktu itu? Di pertama kali sosial media 200 juta. Gua kesini pun 1 miliaran dulu. Sekarang 1,7 miliar. Iya. 1 miliar waktu gua salah ya. 1M. Sekarang tadi gue cek 1,7. Ya. Itu tuh kayak ibarat gini. Gua tuh orang yang udah tahu peta suatu tempat, suatu kota. Ini gue kasih kunci mobilnya, lu masuk ke mobilnya nih, emasnya di sini. Tapi orang arogan, enggak lah bang, enggak lah gue lebih pintar dari lu gitu. Gue nggak mau naik mobilnya, emasnya nggak di situ. Coba mereka semua di sini beli Bitcoin, lu semua udah makin kaya di sini. Waktu gue datang sini, udah kaya lu, udah lebih kaya atas sekarang. Karena mereka tuh jual sejuta ya? Kan gue udah kasih tau kan, ini jalan di sini. Gue tuh orang yang udah di sini selama 10 tahun gitu loh. Ini gue kasih tahu, ini kuncinya mobilnya, lu jalan sini ada emas. So emasnya nggak mau dia, bahkan arogan bro. Orang tuh arogan, mereka ngerasa mereka punya kepintaran yang mereka sebenarnya nggak punya. Oke. Iya, 80% ya kali Iya. rata-rata begitu. Udah dikasih mobil, kasih jalan tempat, lu tinggal naik mobil sini. Gini kali Tim, mereka itu masalahnya nggak ngecek validasinya. Lu tuh gimana? Lu tuh oke, betul. Lu bilang bahwa gue udah 10 tahun di dunia, 10 tahun. Iya. Nggak masuk dalam mereka ya, tapi skeptisitasnya tinggi tuh gara-gara memang, ya apa buktinya dan mana lu caranya, semua ketumpuk tuh. Buktinya jadi meyakinkan dia tuh adalah nggak arogan dan meyakinkan bahwa jalan lu ini adalah benar, itu loh. Tapi kan itu mereka harusnya punya pola pikir yang itu terbuka. Mereka tanya dulu apakah yang dia omongkan ini benar atau enggak. Tapi mereka nggak nyampe situ, mereka blokir tuh dengan skeptisme. Dengan arogansi ya. Buat skeptisme arogansi. Ya, oke. Karena mereka mikir, oh enggak nih. Kan ini sama bro, sampai orang-orang tua zaman dulu kan begitu. Mereka arogan. Mereka nggak mau belajar sesuatu yang baru. Tapi orang-orang arogan ini akan dimakan sama teknologi gue tadi. Zaman internet tuh banyak yang arogan loh. Pemilik saluran TV. Nah, lo paham? Iya. Oh, enggak lah, ini brand masuk kita. Lo nggak bisa makan PHK lo semua. Arogan. Taksi online. Sama, arogan. Ojek online. Oh, rusuh kan 2014-2015 kan? Coba sekarang berani nggak ojek jalan pangkalan rusuh sama ojol? Nggak berani pasti. Itu dimakan sama teknologi. Iya. Jadi ke antara tiga itu, jangan bodoh, jangan arogan, dan jangan malas. Malas ini sebenarnya nggak banyak menurut gua bahkan. Banyak orang kerja keras, tapi mereka arogan aja. Oh iya. Mereka tuh merasa mereka punya higher standar diri mereka gitu. Mereka ngerasa mereka ngeliat diri mereka sih manusia superior, sebenarnya enggak. Gitu. Mereka ngerasa mereka lebih pintar dibanding mereka sebenarnya. Gitu. Makanya ada orang yang gajinya UMR aja belum, tapi debat politik di Twitter, nah itu karakternya masih arogan. Ya, lu tanya miskin kan karena begitu. Ada keluarga begini, mereka lu pasti pernah ketemu lah, lu pribadi banyak orang seperti itu. Lu baru ketemu orang nih, misal lu punya pemahaman nasi di politik nih. Misalnya pemahaman lu level 80 nih. Mereka itu lu tahu pemahamannya 2 nih. Ini bahkan teman-teman gue juga banyak ini di dunia itu. Yang 2 ini akan ngomong kayak 80 soalnya dia tahu 100. Komentator bola. Kayak komentator bola bener. Iya. Ini Ronaldo bukannya ke kiri. Iya, lu main tarkam aja kalah lu. Nah, jadi itu yang selama ini gue kasih gitu ke mereka. Jadi jangan arogan. Jadi ketika misalnya contoh, gue ketemu orang kaya lainnya, gue pasti ada sesuatu yang dia tahu yang gue nggak tahu. Kalau orang itu lebih kaya dari gue, itu aja simpel. Orang itu lebih kaya dari gue, ada sesuatu yang dia tahu yang gue nggak tahu. Karena uang itu standar kompetensi menurut gue. Jadi kalau lu nggak punya uang, jadi orang yang punya uang di level tertentu itu langsung ketahuan kira-kira nih ini orang level di mana uangnya berapa. Bisa baca gitu? Bisa. Karena kan gue udah ketemu banyak sekali orang. Jadi gue bisa lihat langsung orang ini kira-kira uangnya segini, orang ini segini, levelnya segini. Nah sama. Kalau orang yang nggak punya duit, ya kan gue bilang tadi gajinya UMR aja belum,
Ya kan? Berarti SDM standar di bawah rata-rata dong, di bawah standar orang untuk bekerja. Itu sibuknya debat politik bro di Twitter. Ya. Oke, jadi menurut please tentang mereka tuh sebenarnya nggak malas. Mereka kan kerja 4 pagi bro. Iya. Tapi nggak kaya masalahnya. Karena arogan dan bodoh. Arogan bodoh ya. Makanya udah malas tuh kecil. Oh. Udah malas tuh kecil bro. 80% tuh arogan kan. 15% tuh bodoh tapi 5% doang malas. Karena lu bener, nggak banyak yang malas. Iya. Mereka bekerja keras. Contoh, gua kasih ruangan nih, ada tombol, lu kalau pencet dapat keluar 25.000. Mereka pasti bisa pencet terus loh. Orang tuh nggak malas. Tapi yang arogan akan malas sih dapat. Banyak ketabok kan dari tadi tuh ya. Iya, maksud sih. Oh, maksudnya cuma mencet doang dapat duit. Contoh ya, contoh. Kemarin kan gue sempet yang podcast pertama kita keluar kan gue monitor tuh, gue lihat kan komentarnya. Iya. Kan mereka nggak paham. Kita sebelum misalnya podcast ini kita tuh di belakang tadi ngerokok dulu, ambil ngopi, ngobrol dulu. Ada yang ngomong, oh Bang Diri ini kalau Timothy ngomong dipotong terus gitu kan misalnya contoh. Atau misalnya ini kurang nih, kurang tahu nih. Lu nggak lebih tahu dari dia gitu tentang apa yang dia bawain dia di industri ini tuh berapa tahun bro? Iya, 15 sampai 20 tahun. 20 tahun lu nggak pernah jadi interviewer orang gitu. Itu maksud gue bro, arogansi itu tinggi sekali mereka. Mereka tuh ya itu. Iya juga ya. Menarik sekali, gue boleh izin jawab gak ya? Ya, Boleh juga ya, udah pancing itu, thank you. Nggak masuk pembenaran, tapi silahkan. Kalau lu merasa arogan, kita kan kayak teman soalnya. Jadi kalian, gue juga sebenarnya dia tiap kali dia potong, gue nggak merasa opini gue dipotong karena emang kita juga ngobrol di belakang begini gitu. iya. Oh iya bener ya. Izin gue nanggepin ya. Tapi terserah kalau lu masih mau arogan silahkan gitu ya. Gue gara-gara lu ngomong gitu kepantik bro. Kenapa? Karena potong tadi adalah kan gue pernah bilang juga malu kan. Lihat obrolan gue tadi di belakang kamera. Dia bilang bahwa kan, bro audiens gue begini. Audiens gue begini. Audiens gue begini, bener kan? Nah, ini gue jawab ya teman-teman alasannya ya. Buat yang juga yang ya merasa bahwa kayak potong-potong. Gue ngomong ke dia aja, kita nggak janjian nih. Gue bilang bahwa audiens gue begini bro. Audiens gue bener nih dia gini. Gue posisikan karena gue bantuin lu sebenarnya. Tim, audiens gue yang A ini butuhnya begini. Ntar lu jawab ya. Iya. Audiens gue yang B butuhnya ini. Nanti jawab. Nah kita ngomong gitu ya, kita nggak janjian ya. Betul. Nah, kenapa waktu itu gue potong? Betul, karena A, B, C aja itu udah cukup. Pas lu kesana, ya di D itu nggak ada karena omongan lo itu buat audiens yang D nggak nyampe kesana. Makanya gue masukin, gue balikin lagi ke A. Itulah kenapa di belakang itu kan kasih solusi itu kan. Nah yang duduk di tempat ini tuh dia kan, ini punya dia, ini kantor dia, ini studio dia, show-nya dia. Jadi sebenarnya suka-suka dia kan, maunya arahnya kemana. Contoh dia bilang ke gue, oke bro audiens gue begini. Kenapa? Karena dia untuk nyampe 1 juta subscriber. Itu memakai strategi itu, mapping audiensnya kan. Itu yang kalian nggak paham, kalian nggak punya YouTube 1 juta kan nonton ini, gitu. Jadi itu contoh menurut gue arogansi bro, arogansi yang berlebih berapi-api gitu. Gue lebih pintar dari lo di segala aspek gitu kan, gue bisa jadi host lebih jago dari lo, gue bisa jadi investor lebih jago dari lo. Enggak, rumah lu nih bawa pakai tangan soalnya. Enggak. Jadi enggak. Rumah lu gue pakai di tangan. Jadi enggak. Lu nggak lebih pintar gitu. Dari aspek apapun tuh investasi lu nggak lebih pintar. Karena benar dia bilang, misal contoh dia nanya gue tentang kripto, oke gue bahas white papernya nih dalam nih, gue bahas contoh Byzantine general problem, smart contract segala macam, kalian tuh akan shift gitu. Karena dia yang tahu audiensnya, gue yang nggak tahu audiensnya itu apa, gitu loh. Nah, itu guys. Ketika gue ngomong tadi, misalnya problem yang lebih matematis, atau mereka terbang di belakang kepala nanti nggak akan nyampe kalian. Nah, gue potong buat ngebalikin. Tapi yang untuk yang arogan ngerasa dipotong, padahal kalau gue biarin, lu nggak ngerti juga. Nah, lu nggak ngerti juga, dulu ninggalin gue. Betul. Ya kan, padahal ada hal yang lebih bermanfaat ketika coba lu tahan bentar, ini yang gue maksud yang ini. Oh iya yang ini ya. Sebenarnya gue lagi ngejagain isi kepala lu juga sih sebenarnya. Betul. Jadi itu contoh bro tadi. Kan lu kan contoh kan orang miskin seperti apa? Pasti miskin yang begitu. Lu tinggal lihat profilnya, lihat mukanya, lihat rumahnya. Pasti miskin. Wah gila. Kita ngopi dulu kali. Kita ngopi dulu bro. Ngopi yang lokal dulu aja kita. Ini soalnya abis ini gue langsung mau bahas Bitcoin nih bro. Wah, ini sini ngopi mulu nih. Tadi di luar gue ngopi juga sini. Ngopi dulu nih. Kopi gajah. Oh, siap. Kopi gajah dulu. Kopi tubruk nih. Kopi gajah nih bro. Ya, ngopi dulu. Kopi tubruk. Kopi gajah keren. Oke. Ditemenin sama kopi tubruk gajah ini, kita langsung bahas mengenai perbitcoinan. Boleh. Nih, gue wakil teman-teman. Termasuk gue. Gue akuin aja di sini. Gimana cara mengatasi orang-orang yang masih scam pola pikirnya bahwa Bitcoin, kripto, penipuan gak ada bedanya sama judi. Gue tumpukin semua di sini ya. Kalau perlu nanti kita teknis sekalian nih. Nanti pakai apa, mulainya berapa dulu. Gitu. Tapi dasar dulu bro. Gue taruh di disclaimer audiens gue mikro nih bro. Nah, kripto itu kan gini. Tadi gimana cara skeptis? Gue bilang tadi, semua orang skeptis. Zaman internet orang skeptis, zaman email orang skeptis, zaman mobil 1900. Kenapa? Karena ada perlawanan bro. Di setiap kali ada revolusi teknologi itu ada yang mati. Jadi ketika nanti kripto ini menang, ada yang bakal mati. Institusi tradisional bakal banyak yang mati. Nah ini mereka akan lawan dengan sekuat tenaga. Oke. Contohnya, zaman kuda itu adalah sebuah industri. Orang yang bisa mencet kuda, yang ngerti kuda, yang ngurusin stablenya kuda, itu semua kan punya industri. Tapi dengan adanya mobil, kan dari mobil ini mati semua.
Tapi waktu itu digaung. Bukan apa? Oh, mobil tuh bisa tabrakan, bisa mati. Ya kan itu bro. Mobil tuh gampang tabrakan dan mati. Mobil tuh berisik, polusi suara. Itu digaungkan 1.900 kalian cari. Di koran-koran semua front page. Mobil tuh berisik. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin tuh volatil, Bitcoin tuh nggak ada asetnya. Tapi sekarang udah agak beda sih bro di 2025 ini. Jadi kan negara udah mulai beli. Ketika Amerika udah support, presiden Amerika udah support, negara-negara seperti Abu Dhabi itu sovereign wealth fund-nya, jadi semua negara besar loh yang kaya kayak Kuwait, Abu Dhabi itu mereka punya dana abadi. Jadi dana abadi ini dana yang dipakai nanti untuk funding future generation. Nah itu porsinya udah ada di Bitcoin loh. Abu Dhabi punya sovereign wealth fund. Jadi ini udah beda, udah different permainan berbeda lah dibanding dulu. Berarti kalau ngomongin SWF harusnya agak dikit ya bro ya, pemerintah dikit ya. Harusnya Danantara juga harusnya bukan. Ya kemarin dikasih suggestion bro, kemarin dikasih suggestion dan OJK juga sepertinya lumayan open dengan ini. Tapi ya balik lagi ke apa para dewan pengurus dan para yang ngurus di dalam. Gitu. Tapi kalau kita mau berkaca dari SWF yang luar, Abu Dhabi itu SWF udah ada Bitcoin. Gitu. Ini tinggal tunggu waktu. Indonesia bisa dong berarti. Mungkin bisa kalau misalnya ya pemikirannya lebih maju. Anggaplah misalnya pengen naikin ekonomi, ya, kayak ekonomi tumbuh apa segala macamnya, rakyat miskin juga tertuntaskan apa segala macamnya. Berarti nggak perlu pakai BUMN, ngambil diputar dari profit-profitnya sisanya, grossnya apa segala macamnya buat diinvestasikan lagi, ya Danantara gitu ya, Cis. Atau langsung aja terjun, anggaplah Bitcoin, mana coba APBN sini, oke masukin tuh ke akademi kripto. Nah, gini, kalau misalnya kita ngomongin soal Bitcoin di SWF, SWF kita kan formatnya agak sedikit beda. Danantara tuh lebih mirip kayak Temasek Singapura. Jadi itu adalah super holding, disebutnya super holding. Jadi dia bukan totally liquid fund seperti Norway punya Norges Bank, agak sedikit beda. Jadi dana itu nggak liquid. Itu kebanyakan aset yang dimasukkan ke dalam SWF-nya, aset seperti BUMN dan lain-lain. Jawabannya adalah kalau misalnya kita mulai beli Bitcoin, ini gua kasih negara yang pertama kali nyetak uang untuk beli Bitcoin itu akan menang. Itu akan jadi negara paling kaya dulu. Belum ada yang aku ini. Kalau Amerika masih bilangnya strategic reserve, dia punya 200.000 koin lah sekarang. Tapi itu hasil sitaan. Jadi dia nggak nambah hasil sitaan. Bhutan tuh udah aktif beli, El Salvador udah aktif beli, masih kecil-kecil. Tapi negara yang akan pertama bisa nyetak uang dan bakal beli Bitcoin, ini akan jadi negara paling kaya. Berarti presidennya juga skeptis dong. Kenapa dia nggak mulai? Negara apa? Yang belum mulai. Yang belum Indonesia misalnya. Menurut gua skeptis mungkin enggak, tapi banyak mungkin pertimbangan lainnya. Karena kan satu, balik, aset yang Bitcoin adalah aset terbaik di bumi ini. Gue bilang tadi, untuk bisa ngalahin hurdle rate 11% tadi, ini hitungan gue ya, terserah kalian bisa percaya bisa enggak. Tapi ada yang namanya global liquidity, yaitu uang yang beredar di dunia ini. Uang yang beredar di dunia ini itu naiknya 11%. Jadi kalau lu nggak ngalahin 11%, lu makin miskin. Itu jawabannya kenapa gue jadi kaya. Gue tuh bukan orang kaya sebenarnya, tapi kalian semua makin miskin terus kata. Jadi lu kalau punya uang 1 miliar, itu tahun depan, itu kalau minus 11% doang. Tapi lu nggak sadar. Karena jumlah uangnya dicetak makin banyak, uang yang beredar makin banyak. Pokoknya 11% setiap tahun. Iya dari US pasti kan, yang nyetak uang kan. US, yuan juga lagi cetak besar-besaran. Jadi ini global liquidity ini, gimana cara kita bisa investasi yang ngalahin 11%? Lu cuma beli saham indeks aja nggak bisa kalahin. Lu beli properti itu nggak bisa kalahin. Lu beli emas nggak bisa kalahin. Lu beli lukisan bagus juga nggak bisa kalahin. Yang bisa kalahin itu cuma dua, saham teknologi sama Bitcoin. Tapi saham teknologi dari 2012 lawan Bitcoin itu 99,92 kalahnya persen. Jadi semua yang lu hitung ke Bitcoin itu akan nol. Jadi semua aset lu bandingkan sama Bitcoin akan jadi nol. Karena dari gue pernah beli 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar. Gue pertama kali tahu aset itu 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar. Jadi ini adalah aset yang sekarang orang nggak bisa pungkiri. Karena ini memang ada kegunaannya sebagai penyimpanan nilai. Dan ini yang akan terus berkembang ke depannya. Jadi kalau orang masih skeptis, Amerika itu bukan negara yang bodoh. Abu Dhabi juga bukan negara yang bodoh. Oh iya. Negara-negara di Saudi, bahkan Dubai itu salah satu negara yang paling forward looking. Dia yang pertama bilang kayak lu kripto di sini nggak usah bayar pajak. Jadi Dubai itu paling open. Lu mau di taksi belum? Itu bayar pakai kripto semua di Dubai itu. Canggih sekali. Jadi lu bayar restoran, bayar taksi di Dubai itu kalian bisa bayar pakai kripto. Yang dia lihat apa ya? Untuk meyakinkan teman-teman semua ini untuk ke Bitcoin atau ke kripto termasuk ke pribadi ya? Sebenarnya bukan Bitcoin atau kripto, ke investasinya. Yang meyakinkan adalah tadi, uang lu tuh dicetak, lu dirampok setiap tahun. Nah itu ya. Iya. Kalau beras aja 24, karena gue yang ngitung kan. Beras tuh 24%, 24,2% ya. Dicetak, di-create apa segala macamnya. Kayak tadi gue mau transfer ke lu mesti ke pihak tiga dulu apa segala macam. Itu yang membuat. Karena mereka harus tahu basisnya dari uang kertas ini apa, uang fiat atau uang kertas. Uang fiat ini adalah basisnya hutang. Ini banyak yang nggak paham. Kan kredit sebenarnya. Hutangnya gimana? Hutang untuk jaminan emas zaman dulu sebelum 1971. Oke. Jadi uang kertas itu bisa lo tukarkan, uang USD itu bisa ditukarkan ke emas lo sampai 1971. Ketika ini meledak semua perang Vietnam itu, mereka nggak bisa tebus. Karena yang mau nukar uang kertas ke uang benar tuh emas maksudnya. Uang palsu ke uang emas itu kebanyakan waktu itu. Akhirnya mereka putus itu. Jadi ya kita cetak bebas. Nah, sejak cetak bebas itu bro, lu lihat harga rumah di Amerika itu jadi karena uangnya cetak bebas. Ini yang jadi problem besar sekali.
ketika mereka COVID kasih surplus ke setiap rumah, itu uang beredar makin banyak. Hal yang lu bisa beli makanya sih lu dapat duit, tapi yang semuanya makin mahal gitu. Jadi orang yang punya aset akan makin kaya, orang yang nggak punya aset pasti makin miskin. Karena rumah lu nggak bisa dibeli nanti. Itu kan jawabannya. Tapi sebenarnya orang zaman orang tua kita juga udah tahu dari dulu sebenarnya kan. Yang boomer, mereka belinya properti terus tanah. Karena kan mereka tahu uang kertas ini nggak berharga sebenarnya. Orang kaya dari lama itu udah tahu ini itu palsu. Itu riba sih Pak. Uangnya itu riba sebenarnya. Menurut gua. Karena itu adalah hutang akan jaminan emas. Yang tadinya ada jaminan emas sekarang udah nggak ada. Terus kalau nggak ada yang pernah tanya, orang kan banyak bilang, oh Bitcoin itu scam. Itu lu pakai setiap hari lebih scam. Itu basisnya apa? Bitcoin itu ada basisnya. Bitcoin itu basisnya matematika dan kode. Itu kayak hukum alam yang lu nggak bisa ganti 21 jutanya. Itu basisnya. Sedangkan uang yang lu pakai setiap hari itu nggak ada basisnya. Itu yang beneran nggak ada basisnya. Masih nggak ada kok. Oke, ini kan kita nggak tahu ya. Si yang penemunya itu Penemunya itu Bitcoin siapa? Satoshi Nakamoto. Satoshi, Itu iya kan? adalah pseudonym. Jadi itu Iya, mungkin grup, mungkin orang. Betul. Tapi kan sekarang misalnya anggaplah dia cabut atau ada bandar gorengnya ke sana atau udah ditinggalin apa segala macamnya. Ya, dia terlepas dari komoditinya lu kan kuat banget nih ya, beda cerita ya. Ini ngawang nih bro, maksud gua nih. Nah, meskipun dia punya 1 juta Bitcoin kan, Ya. dia sendiri ya. Itu gimana kalau tiba-tiba sudah berubah, udah nggak ada lagi pemainnya? Kalau gue lihat sih bandingannya, kalau gue bahasa gue adalah ada komunis, ada kapitalis gitu kan. Betul, lu nih dari sisi yang sangat sentralisasi gitu ya, bahwa oke ini lu kuat basisnya, ya gimana cara ngalahinnya gitu kan, bahkan sekarang 1,7. Jadi ini banyak yang ini misteri semua dunia kan. Kenapa zaman sekarang itu